Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang-orang tersembunyi yang menjalankan bisnis haram. Para pengedar narkoba mengendalikan bisnis berbahaya yang bisa menghancurkan hidup banyak orang. Tapi suatu hari, seorang pemuda yang dulunya mantan gangster sekaligus mantan pengedar narkoba memutuskan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Ia belajar ilmu aset dan saham hingga berhasil menjadi orang kaya. Namun takdirnya membawanya kembali ke dunia yang kelam itu, karena anak kesayangannya mulai kecanduan narkoba dan membuatnya mati karena overdosis. Tak terima dengan kematian ini, pemuda tersebut memilih jalannya sendiri. Ia memburu para gembong narkoba dan bertekad menghabisi mereka satu persatu sebagai bentuk balas dendam kematian anaknya. Lalu bagaimanakah keseruan filmnya? Oke, sebelum lanjut, siapkan dulu udu dan kopi kalian, dan inilah filmnya cuy. Seorang pria bernama Tin baru pulang ke rumah dengan kondisi mabuk. Pacarnya Tin yang bernama Mei berniat untuk pergi karena dia sudah muak dengan perilaku Tin yang setiap hari mabuk-mabukan. Dengan panik, Tin berusaha menahan Mei dan memohon untuk tidak meninggalkannya. Mei mengatakan kalau Tin sudah dirawat dari kecil oleh pamannya yang merupakan seorang bos gangster. Jadi mustahil bagi Tin bisa berubah menjadi orang baik. Di tengah kemarahan itu, tiba-tiba pamannya Tin menelpon dan menyuruhnya untuk menangkap seseorang bernama Dijang. Mei yang mendengar percakapan itu marah. Ia langsung pergi meninggalkan Tin. Di sebuah klub malam, terlihat salah satu pengunjung sedang melakukan transaksi narkoboy. Dijang yang merupakan penguasa di sana melihatnya. Dia pun menghampiri pria itu dan langsung menghajarnya di toilet. Beberapa saat kemudian, Tin dengan anak buahnya datang ke sana untuk menemui Dijang. Tin berkata kalau pamannya ingin berbicara dengan Dijang. Tin kemudian menyerahkan Dijang ke hadapan pamannya yang merupakan seorang bos gangster paling ditakuti. Dengan penuh amarah, si paman menyalahkan Dijang karena telah berbisnis narkoboy di wilayah kekuasaannya. Dijang membantahnya dan menjelaskan kalau di klub miliknya banyak sekali pengunjung yang datang. Dijang tidak mungkin bisa mengontrol setiap pengunjung satu persatu. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih saja ada yang lolos dari pengawasannya. Namun si paman tidak peduli dengan alasan itu, karena kebencian dia terhadap narkoboy sudah mendarah daging. Saat dulu ayahnya si paman telah mati akibat barang haram itu. Si paman menyuruh Tin untuk menghukum Dijang saat ini juga. Sambil berlutut, Dijang memohon ampunan dan meminta kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semuanya. Namun permohonan maafnya sia-sia karena Tin langsung memotong 3 jari Dijang sebagai hukumannya. Tin, si paman juga mengeluarkan Dijang dari gengnya dan membiarkan polisi untuk menggeledah klub milik Dijang. Beberapa saat kemudian, polisi di bawah perintah Komandan Lam dan istrinya tiba di klub milik Dijang. Komandan Lam dan istrinya masuk ke dalam dan mulai melakukan pemeriksaan kepada semua pengunjung di sana. Si istri melihat seorang perempuan tengah asik memakai narkoboy. Dengan cepat ia pun mencoba menahan perempuan itu. Namun perempuan itu melakukan penyerangan menggunakan cutter dan membuat leher istrinya Komandan Lam tersayat hingga berdarah. Komandan Lam panik dan segera memanggil ambulan untuk menyelamatkan istrinya itu. Begitupun dengan Tin yang membawa Dijang ke rumah sakit untuk mengobati luka jarinya yang habis dipotong. Kemudian si paman mengeluarkan Tin dari gengnya karena dia tidak mau keponakannya itu terjebak lebih dalam lagi dengan dunia gangster. Tin menerima keputusan pamannya itu. Sementara Dijang marah besar atas kejadian sebelumnya. Ia pun kini benar-benar akan terjun ke dunia narkoboy dan bertekad akan menyebarluaskan narkoboy racikannya sendiri. Tin yang kini menjadi pengangguran, tiba-tiba dirinya merasa tertarik dengan saham dan aset. Ia pun memutuskan untuk mempelajari ilmu saham lebih dalam lagi. Dia juga mengikuti berbagai macam seminar tentang saham dan aset.
Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Komandan Lam terlihat sedang berziarah ke makam istrinya yang ternyata kejadian sebelumnya istrinya tidak selamat. Tin kini menjadi miliarder karena dia sukses di bidang saham dan aset. Begitupun dengan Dijang yang kini menjadi bandar narkoboy terbesar di Hong Kong. Dia berhasil menyebarluaskan narkoboy miliknya. Hidup Tin kini berubah. Dia sangat sukses dan memegang lebih dari setengah saham dari perusahaan terbesar di Hong Kong. Tidak hanya itu, Tin juga dijadikan perusahaan presiden paling dihormati oleh dua perusahaan tersebut. Pencapaian Tin tidak berhenti di sana. Dia juga berhasil menemukan cinta sejatinya yang sama-sama bekerja di bidang saham. Dengan kekayaannya yang luar biasa, Tin menyumbangkan uang 200 juta dolar kepada program miliknya bernama Anti Narkotika Sedunia. Komandan Lam kini telah berhasil dalam karirnya sebagai polisi yang baik hati dan tidak korup. Dia telah menggagalkan banyak sekali upaya penyelundupan narkoboy oleh mafia ke wilayah Hong Kong. Jelas, hal itu membuat Komandan Lam jadi mendapatkan pujian dari masyarakat termasuk media. Di kantornya, asisten Tin tiba-tiba datang memberikan sebuah surat. Yang ternyata itu dari mantan kekasihnya Mei yang kini berada di Filipina. Dalam isi suratnya, Mei mengatakan saat dulu ketika meninggalkan Tin, ternyata Mei tengah mengandung anaknya Tin. Mei memberitahu kalau ia saat ini sedang mengidap penyakit kanker stadium akhir dan hidupnya tidak akan bertahan lama lagi. Maka dari itu ia meminta Tin untuk merawat anak mereka bernama Danny yang kini sudah berumur 15 tahun. Mei mengatakan kalau ia sangat khawatir dengan kehidupan Danny yang sudah sangat suram, karena Danny telah kecanduan narkoboy dengan tingkat tinggi. Keesokan paginya, Tin berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke Filipina dengan alasan ada urusan bisnis. Istrinya mengizinkannya dan saat sampai di Filipina, Tin meminta bantuan tim kepolisian untuk mencari Danny. Para polisi itu langsung melakukan pencarian di kawasan para pecandu narkoboy. Mereka menunjukkan foto Danny dan menanyakan keberadaannya. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya mereka menemukan Danny yang sedang ngeplay di atap gedung. Tin dan polisi mengejarnya. Namun Danny yang panik langsung kabur dengan cara melompat ke bangunan sebelah. Tin berusaha membujuk Danny dan melarangnya untuk bergerak karena Danny seperti akan terjatuh. Namun Danny yang ngeplay malah senyum-senyum sendiri. Tiba-tiba hujan besar turun yang membuat Danny tergelincir dan jatuh ke bawah hingga meninggoy. Tin yang melihatnya merasa terpukul. Ia lalu teringat dengan ayahnya dulu yang merupakan seorang pecandu narkoboy. Di saat itu, ayahnya tega menjual ibunya Tin demi mendapatkan narkoboy. Kenangan suram itu terus menghantui Tin, dan ia bertekad untuk membasmi narkoboy. Di rumah sakit, istrinya Tin sedang berkonsultasi dengan dokter. Dokter berkata kalau ia mengalami ketidakstabilan hormon yang membuat gangguan dari rahimnya. Jadi peluang besar dia untuk hamil sangatlah sedikit. Di tempat lain, Komandan Lam dengan anak buahnya sedang melakukan penggerebekan di sebuah lokasi pengedaran narkoboy. Lam berhasil menangkap beberapa pengedar. Seorang intel kemudian menelpon Lam dan menginformasikan bahwa akan ada transaksi besar yang melibatkan seorang gembong narkoboy bernama Abbas. Di kantor polisi, data-data para pengedar narkoboy telah diretas oleh seseorang, dan siapa sangka orang yang melakukannya adalah hacker suruhan Tin. Setelah mendapatkan informasi penting itu, Tin menemui teman lamanya yang merupakan satu geng dari mafia. Dia mengajak mereka untuk bekerja sama membasmi para pengedar narkoboy. Malam harinya, Komandan Lam masih melanjutkan misinya untuk menangkap pengedar narkoboy. Dari kejauhan, Lam mengawasi mereka bertransaksi narkoboy. Beberapa saat kemudian datanglah truk yang membawa narkoboy dengan jumlah yang sangat banyak. Ketika transaksinya dilakukan, tiba-tiba pasukan bertopeng datang mengacaukan transaksi mereka.
Lam dengan timnya kebingungan siapakah pasukan bertopeng itu. Mereka membawa kabur truk berisi narkoboy tersebut. Lam dengan timnya berusaha menangkap para pengedar narkoboy. Namun sayangnya, truk berisi narkoboy itu berhasil dibawa kabur oleh pasukan bertopeng. Setelah kejadian tadi, Lam mendapatkan laporan dari pihak rumah sakit mengenai salah satu korban dari pasukan bertopeng yang kini sedang dirawat. Lam menyuruh anak buahnya menginterogasi orang itu dan menggali lebih dalam lagi untuk mencari tahu siapakah orang yang telah menyewa pasukan bertopeng tersebut. Di tempat lain, para gembong narkoboy sedang berkumpul di satu klub malam termasuk Dijang. Mereka membicarakan tentang insiden penggerebekan yang baru saja terjadi, yang dimana truk yang berisi puluhan ton narkoboy kini telah dirampas oleh pasukan bertopeng. Mereka pun menjadi saling menuduh satu sama lain termasuk kepada Dijang, karena mereka tahu Dijang ini telah memonopoli penjualan narkoboy di kota tersebut. Dijang membantahnya. Beberapa saat kemudian datanglah Komandan Lam yang ingin menangkap Dijang untuk diinterogasi. Komandan Lam curiga jika pasukan bertopeng itu merupakan suruhan Dijang. Namun Dijang yang tidak merasa bersalah bersukarela untuk diinterogasi. Saat interogasi itu dilakukan, tiba-tiba dari luar pasukan bertopeng datang ke kantor polisi sambil membawa truk berisi narkoboy. Secara aneh, pasukan bertopeng itu menyimpan truknya di sana dan segera kabur. Lam dengan pasukannya terkejut dan merasa heran dengan motif para pasukan bertopeng. Karena pasukan bertopeng seperti tidak ingin mengambil narkoboy itu dan seolah-olah ingin membantu polisi untuk mengungkapkan kasus ini. Di tempat lain, Dijang sedang asik celepotan. Dijang lalu memanggil anak buahnya dari balik pintu dan memerintahkannya untuk mencari gembong narkoboy bernama Abbas. Sementara pasukan bertopeng kini malah semakin brutal. Mereka membabat habis para pengedar narkoboy yang berkeliaran di jalanan. Pasukan itu juga menghancurkan pabrik-pabrik narkoboy di wilayah Hong Kong, termasuk pabrik narkoboy milik Dijang sendiri. Dijang yang mengetahui itu tentu saja marah besar. Malam harinya, Komandan Lam mendatangi salah satu lokasi keberadaan Abbas. Dan saat melakukan penangkapan, peperangan pun terjadi. Namun ketika polisi berhasil masuk ke dalam, mereka dibuat terkejut dengan kondisi Abbas yang telah tewas dengan ratusan tusukan suntikan yang tertancap di punggungnya. Ternyata sebelumnya Abbas telah dibunuh oleh seseorang. Dijang yang marah besar menyuruh anak buahnya untuk menangkap pelaku yang telah membunuh Abbas. Dan pelakunya saat ini sedang koma di rumah sakit. Beberapa saat kemudian orang itu siuman dari komanya. Komandan Lam yang mengetahui itu segera pergi ke rumah sakit. Namun ternyata anak buah Dijang sudah sampai ke rumah sakit lebih dulu. Mereka lalu membawa orang itu keluar dari rumah sakit untuk diberikan kepada Dijang. Saat di dalam lift, Komandan Lam mendengar kabar penculikan ini. Ia lalu menyuruh para dokter untuk diam di dalam lift karena situasi saat ini akan berbahaya. Komandan Lam kemudian keluar dari lift dan berhadapan langsung dengan anak buah Dijang. Sehingga peperangan pun terjadi. Lam berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan orang itu. Namun karena kalah jumlah, ia pun kehilangan jejak mereka. Ternyata pasukan tadi bukanlah anak buah Dijang, melainkan orang suruhan dari Tin. Dan orang yang koma itu juga merupakan teman lama Tin dari gangster. Tin kemudian menerbangkan temannya itu ke Brazil agar bisa bersembunyi. Keesokan paginya di sekolah, Tin memberikan sebuah penghargaan kepada pemenang kompetisi film pendek bertema anti narkoboy. Siapa sangka pemenang kompetisi tersebut adalah anaknya Komandan Lam. Pertemuan Lam dengan Tin membuat mereka menjadi sedikit canggung karena Lam tahu Tin ini dulunya merupakan seorang gangster.
Saat di arena balapan kuda, Tin dan istrinya tidak sengaja bertemu dengan Dijang. Ternyata Dijang telah mengetahui bahwa orang yang telah mengganggu bisnis narkoboynya selama ini adalah Tin. Dijang yang masih memiliki dendam karena jarinya telah dipotong oleh Tin. Dirinya bertekad akan menyebarluaskan narkoboy miliknya ke semua kota Hong Kong sebagai bentuk balas dendamnya kepada Tin. Dengan santai, Tin mengatakan kalau ia akan membunuh siapapun yang berani menyentuh narkoboy termasuk Dijang sendiri. Sepulang dari sana, Tin mendapatkan kabar kalau pamannya kini telah meninggal dunia. Ia pun memberitahukan hal ini kepada istrinya dan bercerita soal masa lalunya yang suram dari dunia gangster dan peran penting tentang pamannya yang telah merawatnya dari kecil. Tin dan istrinya kemudian pergi ke rumah pamannya untuk melayat. Terlihat sudah banyak sekali orang-orang yang datang, termasuk dengan komandan Lam dan wartawan. Tin dan istrinya lalu memberikan penghormatan terakhir kepada sang paman. Saat acara pemakaman itu berlangsung, Dijang tiba-tiba muncul di area sana. Jelas, hal itu membuat komandan Lam marah dan mengusir Dijang karena dia seperti ingin membuat kekacauan. Dijang pun tersenyum. Ia lalu menghampiri para wartawan dan menceritakan tentang masa lalu Tin yang selama ini telah disembunyikan dari publik. Istrinya Tin yang mendengar cerita tersebut merasa tidak terima. Ia lalu menghampiri Dijang dan berusaha membela suaminya itu. Namun Tin langsung membawa istrinya untuk pergi dari sana demi menghormati acara pemakaman pamannya. Saat di rumah, istrinya menanyakan apa lagi yang sedang disembunyikan oleh Tin darinya. Tin menjawab tidak ada lagi yang ia sembunyikan. Namun istrinya tahu kalau Tin telah berkata bohong. Ia lalu menunjukkan sebuah surat yang telah ia temukan dari tempat rehabilitas di negara Filipina. Surat tersebut membuat istrinya menaruh rasa kecurigaan terhadap Tin. Maka dari itu istrinya menyewa seorang detektif untuk menyelidiki masa lalu Tin. Setelah mendapatkan informasi dari detektif sewaannya, istrinya itu akhirnya mengetahui tentang masa lalu kehidupan Tin, termasuk dengan Denny yang merupakan anaknya. Sambil menangis, istrinya mengaku kalau ia tidak bisa memiliki anak. Tin terkejut. Dia berusaha menenangkan istrinya itu. Namun istrinya masih merasa kecewa. Dia akhirnya meminta Tin untuk menceraikannya. Keesokan paginya, Tin dikerumuni para wartawan yang ingin mewawancarainya. Tin berjalan melewati mereka dengan santuy tanpa memberikan jawaban apapun. Namun salah satu wartawan tiba-tiba berkata kalau seorang siswi SMP telah bunuh diri akibat kecanduan narkoboy. Wartawan itu meminta pendapat Tin sebagai presiden anti narkotika untuk mengatasi masalah siswa tersebut. Mendengar cerita itu, Tin langsung terdiam. Dia lalu keluar dan mengumumkan akan memberikan hadiah senilai $100 juta bagi siapapun yang berhasil membunuh gembong narkoboy. Sayembara itu seketika membuat para bandar narkoboy ketar-ketir dan panik karena identitas mereka disebarluaskan ke publik melalui media koran. Salah satu bandar yang sangat ketakutan dengan ancaman dari Tin tiba-tiba mendatangi polisi untuk meminta perlindungan. Sementara pasukan yang dikerahkan oleh Tin terus melakukan penyerangan kepada markas gembong narkoboy. Dalam penyerangan tersebut, satu persatu para bos besar narkoboy telah berhasil dibunuh dan sekarang yang tersisa tinggal Dijang seorang diri. Komandan Lam merasa khawatir dengan kondisi saat ini yang tidak terkendali. Ia lalu menghampiri Tin dan memintanya untuk mencabut tawaran hadiah yang telah dibuat Tin untuk membunuh para gembong narkoboy. Komandan Lam berkata bahwa tindakan itu telah membuat semua orang kehilangan kendali, termasuk polisi yang saat ini harus melindungi para gembong yang diburu oleh masyarakat. Namun Tin dengan tegas menolak mencabut hadiahnya itu. Ia merasa tindakannya sangat benar dan didukung oleh masyarakat, karena tindakan ini dipercaya bisa benar-benar memberantas pengedar narkoboy. Keesokan harinya Dijang mendatangi konferensi pers untuk membantah semua tuduhan. Ia merasa dirinya tidak bersalah dan meminta perlindungan dari kepolisian untuk menjaganya dari incaran masyarakat yang ingin membunuhnya.
Dijang kini dikawal oleh kepolisian yang dipimpin Komandan Lam dan anak buahnya selama 24 jam non-stop. Di tempat lain, Tin dan istrinya sedang menandatangani surat perceraian mereka. Setelah proses tersebut selesai, Tin mengantarkan mantan istrinya masuk ke dalam mobil. Dari kejauhan, anak buah Dijang datang dan langsung menyerang Tin secara brutal. Dalam penyerangan tersebut, Tin berhasil selamat karena dia berlindung di bawah mobil. Sementara istrinya Tin tertembak yang membuatnya harus meninggoy. Komandan Lam yang sedang menjaga Dijang mendengar kabar penyerangan tersebut. Ia lalu menanyakan soal pelaku penembakan itu kepada Dijang. Dengan sombong Dijang menjawab, "Silahkan tangkap aku jika Komandan Lam memiliki buktinya." Jawaban tersebut seketika membuat Komandan Lam kesal kepada Dijang. Atas kematian istrinya, Tin sangat marah besar kepada Dijang. Ia bertekad balas dendam. Dengan penuh amarah, Tin menyiapkan semua peralatan dan langkah-langkah untuk memulai rencana balas dendamnya kepada Dijang. Di jalanan, Dijang dijaga super ketat oleh polisi dan beberapa anak buahnya. Di dalam mobil, Dijang sangat khawatir dan penuh kewaspadaan. Karena dia tahu Tin masih hidup dan bisa saja menyerang Dijang kapanpun untuk balas dendam atas kematian istrinya. Saat dalam perjalanan menuju pulang, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan suruhan Tin. Komandan Lam dengan beberapa anak buahnya berusaha melindungi Dijang. Namun tanpa mereka sadari, Tin berada di sana dan secara diam-diam Tin menghampiri mobil Dijang. Dijang yang menyadari itu panik dan segera kabur sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Dijang dan Tin kini memasuki stasiun bawah tanah. Komandan Lam dan polisi langsung bergerak ke sana untuk menangkap Tin. Dalam aksi pengejaran tersebut, mobil Dijang dan Tin memasuki jalur kereta yang membuat mobil mereka langsung terseret kereta. Dijang dan Tin sempat pingsan beberapa menit. Namun mereka kembali sadar lagi dan Tin tidak berhenti menembakkan pistolnya ke arah Dijang. Ia menyuruh Dijang untuk keluar dari mobilnya. Dengan penuh ketakutan, Dijang meminta maaf kepada Tin dan mencoba membujuknya untuk melupakan semua kejadian yang telah terjadi. Dijang lalu mengaku bahwa saat dulu dia tidak terlibat dengan pengedaran narkoboy. Dan semua itu adalah kesalahpahaman dengan bosnya yang dulu yang membuat mereka berdua kini saling membenci. Dijang juga berkata saat dulu ketika Tin memotong jarinya, ternyata hal itu membuat Dijang marah besar dan kecewa kepada Tin yang merupakan sahabatnya tapi tidak percaya. Setelah mendengar pengakuan tersebut, Tin masih marah besar karena dia masih tidak terima atas perilaku Dijang yang telah membunuh mantan istrinya. Sambil marah-marah, Tin menembak mobil Dijang beberapa kali dan menghampiri Dijang. Beberapa saat kemudian Lam datang ke sana dan berusaha menghentikan Tin. Lam menyuruh Tin untuk melepaskan pistolnya. Namun Tin tidak menjawab apapun yang membuat Komandan Lam terpaksa melumpuhkan Tin dengan cara menembak kakinya. Tin yang kesal berkata kepada Lam jika hukum saat ini tidak bisa menghukum Dijang, maka dari itu dia sendiri yang akan melakukannya. Dijang yang merasa ada kesempatan langsung berdiri dan menembak Tin dengan pistolnya. Namun dengan sisa-sisa tenaganya, Tin membalas tembakan itu sehingga mereka berdua pun saling menembak dan tewas. Dan film pun tamat.